Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal yang ketiga mengenai hukum dua Kirchhoff, ya, khususnya untuk rangkaian dua loop. Ya, kita mulai dari nomor 1 ya. Oke, di sini disediakan rangkaian hambatan dan baterai dengan dua loop. Ya. Kemudian di soal disuruh mencari beda potensial antara titik B dan juga titik A. Ini beda potensial antara titik ini dan juga titik ini. Nah, kemudian disuruh mencari pula daya disipasi dan energi listrik pada hambatan 10 ohm yang ini. Nah, ini untuk pengerjaan soal seperti ini kita gunakan dua prinsip ya, atau dua hukum dari Kirchhoff, yaitu hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff itu untuk menganalisis arusnya, sedangkan hukum kedua Kirchhoff untuk menganalisis tegangan ya. Oke. Untuk pemberian arah arus dan penentuan arah loop ya, untuk perkiraan, saya selalu gunakan perkiraan yang seperti ini ya. Jadi arah arusnya itu selalu seperti ini, dia bertemu ke suatu titik di tengah, kemudian bergabung menjadi I3. Ya. Sehingga hukum 1 Kirchhoff-nya menjadi I3 sama dengan I1 ditambah I2. Ya, setelah itu, kita analisis hukum kedua Kirchhoff-nya, yaitu jumlah tegangan dalam suatu rangkaian tertutup itu adalah 0. Nah, jumlah tegangan itu kalau dari baterai, itu tinggal kita masukkan saja nilai baterainya itu. Kalau dari resistor, nilai tegangannya adalah hasil perkalian antara arus yang melewati dengan besarnya hambatan resistor tersebut. Nah, sebelum kita bahas soal ini, untuk perjanjian tanda, ya, saya menggunakan seperti ini. Ya. Untuk arus, saya gunakan tanda positif jika arah arusnya itu searah dengan arah loop. Ya, seperti ini. Ya, ini saya gunakan tanda positif. Nah, jika arah arusnya berlawanan dengan arah loop, saya gunakan tanda negatif. Untuk sumber tegangan, saya gunakan tanda positif jika arah loopnya ini menuju kutub positif baterai. Ini kan seperti ini, searah jarum jam. Nah, ini kan arah loopnya menuju kutub positif. Nah, makanya E-nya tandanya positif. Gitu. Untuk yang negatif itu jika arah loopnya menuju kutub negatif. Nah, kan menuju kutub negatif. Jadi tandanya negatif. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Oke, untuk langkah pencarian arus ya. Masing-masing kita cari dulu persamaan tegangannya ya. Yang pertama, loop 1. Ya, loop 1. Nah, misalkan kita mulai dari posisi sini. Ya, kita start dari sini. Nah, maka sesuai dengan arah loop kita jalan seperti ini ke atas. Ya, ketemu dengan baterai 3 volt. Ya, ini menuju kutub positif. Berarti plus 3. Kemudian naik ketemu hambatan 5 ohm dengan arus I1 ya. Menurut hukum ohm dulu, besarnya tegangan itu kan adalah arus dikalikan besarnya hambatan. Nah, sehingga V-nya adalah I kali R. I-nya I1, R-nya 5 ohm. Nah, sehingga V-nya 5 I1. Nah, karena arah arusnya searah dengan arah loop kita, maka tandanya plus gitu ya. Kemudian ke sini dan ke sini ketemu baterai 6 volt. Ketemu baterai 6 volt berarti plus 6 karena dia menuju kutub positif. Kita lanjut lagi ketemu hambatan 5 ohm. Nah, tapi di sini arusnya tidak I1 lagi melainkan I3 yang arahnya searah dengan loop. Sehingga nilainya plus 5I3. Ini sama dengan 0. Nah, kemudian
karena I3 itu I1 ditambah I2, kita sederhanakan persamaannya sehingga menjadi 10 I1 ditambah 5 I2 sama dengan min 9. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama ya dari loop 1. Nah, kemudian untuk loop yang kedua ya. Kita mulai dari sini juga. Nah, untuk loop yang kedua, arah loopnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kita ikuti saja arah loopnya. Yang pertama ke atas. Kita ketemu dengan baterai 9 volt. Dengan arah loopnya menuju kutub positif, maka kita tulis di sini 9. Kemudian kita teruskan ketemu hambatan 10 ohm dengan arusnya I2. Berarti tegangannya 10 I2. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ketemu dengan tegangan 6 volt, baterai 6 volt menuju kutub positif, berarti plus 6. Kita lanjutkan ketemu dengan hambatan 5 ohm dengan arus I3, berarti plus 5 I3. Nah, sudah sama dengan 0. Kita substitusi nilai I3, I1 ditambah I2, sehingga hasil sederhananya adalah 5 I1 ditambah 15 I2 sama dengan minus 15. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita cari nilai arus I1 dan I2-nya dari kedua persamaan tadi. Ya, caranya dengan mengeliminasi kedua persamaan tadi. Nah, di sini koefisien I1-nya kita kalikan 2 ya, supaya sama dengan yang di persamaan 1. Sehingga 5 I1 plus 15 I2 sama dengan minus 15, itu menjadi 10 I1 ditambah 30 I2 sama dengan minus 30. Ya, ini karena kita sudah kalikan 2 ini. Nah, kemudian kita kurang. Ya, akhirnya kita dapat nilai I2-nya adalah minus 21 per 25 ampere. Nah, di sini nilai arusnya minus. Berarti kalau minus itu menandakan arah arus yang kita perkirakan itu berkebalikan arahnya atau berlawanan arahnya dengan arah arus yang sebenarnya. Jadi tadi I2 arahnya seperti ini. Ya. Untuk I2 arahnya ini berlawanan arah jarum jam. Ini perkiraan kita tadi ya. Nah, karena setelah kita hitung nilainya minus, berarti sebenarnya arah arus yang sebenarnya itu searah dengan arah jarum jam. Nah, seperti ini. Nah, itu arah arus sebenarnya. Nah, oke. Kemudian I2 sudah dapat. Kita cari nilai I1-nya. Nah, di sini saya menggunakan persamaan yang pertama. Nih. Nah, saya gunakan persamaan pertama. 10 I1 ditambah 5 I2 sama dengan minus 9. Nah, saya pindah ruasnya sehingga menjadi 10 I1 sama dengan min 9 min 5 I2. Karena nilai I2 sudah kita dapat tadi, ya kita substitusi ke sini, sehingga arus I1-nya kita dapat minus 12 per 25 ampere. Nah, itu arus kedua. Kemudian I3-nya tinggal kita jumlahkan saja I1 dan I2-nya. Sehingga kita dapat minus 33 per 25 ampere. Nah, ternyata arusnya ini semua nilainya minus. Berarti arah arus yang sebenarnya berlawanan dengan arah arus yang kita perkirakan tadi. Gitu ya. Oke, sekarang tinggal kita cari beda potensialnya. Beda potensial antara titik B dan titik A. Nah, di sini saya menyediakan dua cara ya, bisa dibilang seperti itu. Cara yang pertama adalah jika saya arah pengerjaannya menggunakan arah sesuai perkiraan tadi. Ya, jadi tadi saya memperkirakan arahnya kan dari atas ke bawah. Ya. Nah, sehingga jumlah tegangan pada penghantar ini ya adalah 6 volt ya plus 6. Ya, ini saya hapus dulu supaya jelas. Nah, ini ya ke
bawah. Pertama ketemu dengan tegangan 6 volt, baterai 6 volt menuju kutub positif, sehingga di sini plus 6. Kemudian kita lanjutkan ke bawah, ketemu hambatan 5 ohm dengan arus I3. Berarti menjadi 5 I3. Nah, kita masukkan nilai I3-nya tadi. Nah, karena kita pakai arah perkiraan ya kita masukkan apa adanya ya. I3-nya nilainya negatif. Sehingga kita dapat nilai minus 3/5 volt. Tuh. Cara yang kedua adalah dengan arah yang sebaliknya. Ya, dengan arah arus sebenarnya. Nah, di sini berarti dari B ke A ya, ke atas. Nah, pertama ketemu hambatan 5 ohm dengan arus sebesar 33/25 ampere. Berarti tegangannya adalah 5 kali I3. Ya. Kali 33/25 ampere. Nah, karena dia sudah searah dengan jalan kita, maka arusnya plus. Kemudian ketemu baterai dengan arah menuju kutub negatif. Sehingga tandanya minus. Jadi minus 6. Ya, sehingga tandanya minus 6. Nah, setelah kita hitung, ternyata tegangannya sama. 3/5 volt. Cuma berbeda tanda. Nah, tanda ini hanya menyatakan arahnya saja. Ya, yang di sini saya ngitung dari arah A ke B. Kemudian yang kedua saya ngitung dari arah B ke A. Gitu. Nah, sekarang tinggal cari daya disipasi dan energi listrik pada hambatan 10 ohm ini. Oke. Tadi kan arusnya sudah kita cari dan ketemu I2-nya sebesar berapa tadi? Minus 21/25 ya. Atau besarnya 21/25. Kemudian R-nya 10 ohm. Nah, jadi dayanya bisa kita langsung hitung. P sama dengan I kuadrat kali R. Kita masukkan I-nya 21/25. Sehingga kita dapat dayanya adalah 7,056 watt. Nah, kemudian energi. Nah, daya itu apa sih definisinya? Daya itu kan energi tiap satuan waktu atau setiap detik. Ya, jadi energinya ya tentu 7,056 Joule tiap detik, gitu saja. Oke. Itu yang nomor 1. Kita lanjut yang nomor 2. Nah, nomor 2 jenis soalnya masih sama ya, hanya yang ditanyakan arus yang mengalir tiap cabang, energi listrik yang tersimpan pada hambatan 10 ohm selama 10 detik. Nah, untuk caranya sama saja seperti tadi. Ya, untuk perjanjian tandanya saya masih gunakan prinsip yang tadi ya, intinya arus dari kedua loop itu bertemu di suatu titik cabang dan kemudian bergabung menjadi I3. Ya, sehingga hukum pertama Kirchhoff-nya menjadi I3 sama dengan I1 tambah I2. Nah, untuk langkah yang berikutnya sama dengan yang nomor 1 tadi, yaitu kita telusuri dari sini misalkan untuk loop 1. Ya, arah loopnya seperti itu, berlawanan arah jarum jam. Berarti pertama kita ke kanan. Ketemu resistor 24 ohm. Nah, maka di sini jadi 24 I1. Kita teruskan lagi, ketemu resistor 10 ohm dengan arus I3 sehingga menjadi 10 I3. Kita teruskan lagi, ketemu kutub negatif baterai ya dengan nilai tegangan 9 volt. Nah, karena ketemu kutub negatif, maka nilainya negatif, min 9. Tuh. Nah, di sini baterai punya hambatan dalam 1 ohm. Nah, anggap saja ini adalah resistor di sini nih, 1 ohm. Nah, maka kalau kita lanjutkan perjalanannya ketemu resistor 1 ohm dengan arus I1, makanya jadi 1 kali I1. Nah, nilai I3-nya kita masukkan I1 tambah I2, sehingga bersamaannya menjadi seperti ini, persamaan 1. Untuk yang loop 2 juga sama caranya. Kita mulai dari sini, kemudian ke kiri, ketemu resistor 9 ohm, makanya jadi 9 I2. Dilanjutkan, ketemu resistor 10 ohm dengan arus I3, makanya jadi 10 I3. Dilanjutkan, ketemu baterai 6 volt menuju kutub negatif, sehingga minus
6. Nah, dan yang terakhir ada hambatan dalam baterai 1 ohm, sehingga nilainya adalah I2 kali 1 atau 1 kali I2. Sehingga dari loop 2 kita dapat persamaan yang kedua seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian dua persamaan itu kita eliminasi untuk mencari nilai I1, I2, dan I3. Caranya sama seperti yang tadi. Kalau arus cabang-cabangnya sudah ketemu, baru kita mudah untuk mencari energi yang dikonsumsi oleh si resistor 10 ohm. Nah, karena yang diketahui adalah arus yang mengalir dan hambatan 10 ohm itu sendiri, dan yang ditanyakan selama 10 detik, ini adalah T-nya, maka langsung bisa kita cari energi itu adalah W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Tinggal kita masukkan nilainya. Sehingga ketemu 16 Joule. Nah, seperti itu. Mudah bukan?